Mulai sekarang ya. Oke. Shalom teman-teman semua, selamat datang di KYTB di GKM Hidup Harapan. Selamat bergabung untuk teman-teman dari GKMI Damai Sejahtera. Kiranya ibadah hari ini bisa kita nikmati bersama-sama. Sebelum kita memulai KYTB malam hari ini, kita angkat satu pujian, Saat Indah. Yesus kekasih jiwa. Padaku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Padaku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami bersama-sama untuk mendengarkan, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati KYTB pada hari ini,
agar bisa berjalan dengan lancar, dan kiranya juga Tuhan berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan pulang ke rumah. Kiranya Tuhan yang berkati, tinggalkan mereka dengan selamat sampai tujuan, kemudian bisa join bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya. Amin. Menyapa kembali. Shalom teman-teman. Kita kedatangan teman-teman baru. Ya, nggak baru juga sih. Maksudnya kita udah kenal gitu kan. Dari Damai Sejahtera. Dan kiranya kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta nanti akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Katalenta. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Mungkin dari rumah bisa dengan bertepuk tangan. Selanjutnya, Halo, perkenalkan saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel Mas. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 tahun. Apakah saya jago? Tentu. sorry. Seperti biasa ada iklan lewat. Mohon diabaikan. Aku buka ruang kesaksian. Adakah yang mau memberikan sharing kurang lebih selama seminggu yang lalu
atau yang bertahun-tahun lalu juga tidak apa-apa. Adakah? Mungkin perkenalan lagi kali ya dari teman-teman DS. Mungkin dari siapa ya? Katalenta dulu deh. Biasanya kalau pembinanya mengenalkan pertama kali, mereka pada ikut. Silakan Kak. Gimana nih, kenalan bagaimana nih? Apa ya? Mungkin nama pasti, kemudian kerja atau sekolah atau gimana gitu. Apa yang dilakukan? Ya, kegiatan yang dilakukan gitu. Oke, terima kasih. Siapa namanya Kak Antonia? Panggilannya Antonia ya? Iya, Antonia. Itu laki-laki tadi. Ya, perkenalkan nama aku Talenta Keisha, sering di kampus dipanggil Talenta. Aku dari kampus Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, tepatnya di Tanjung Enim, maka di Palembang. Nah, aku sekarang sedang menjalani praktek 1 tahun dan pelayanan di GKMI Damai Sejahtera. Oke, terima kasih Kak Talenta. Salam kenal. Salam kenal. Boleh Kak Talenta lempar ke teman-teman yang ingin diajak perkenalan diri. Oke, itu deh kayaknya tuh ada Citra Siburian, coba deh Kak. Oke, silakan. Shalom, Shalom. senang berkenalan dengan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Citra Siburian dari Universitas Bengkulu. Aku temannya Kakak Talenta Buru Nenggolan. Oke, salam kenal Kak Citra. Kak Citra boleh pilih satu orang? Irfan Siburian. Oke. Silakan Kak Irfan. Halo. 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 Gimana Kak? Dengan suaranya enggak? Kenapa? Kayaknya sinyalnya putus-putus ya. Aku dong. Keras ya suaranya? Masuk Kak Irfan. Oh. Tolong dimaklumi lah. Cari jiwa di hutan. Jiwa yang harus dimenangkan. Oke. Jelas ya suaranya ya? Ya. Oke. Pertama-tama terima kasih banyak untuk teman-teman semua untuk yang senang ya bisa berjumpa bersama-sama dengan kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Prayuda Siburian. Dipanggil Irfan juga. Ya, hari ini sedang pelayanan praktik 1 tahun sama dengan Kak Talenta. Tapi spesialnya adalah Kak Talenta ya seperti yang didoakan. Ya, mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Irfan. Boleh Kak Irfan tunjuk satu orang? Ya, kalau bisa kakaknya sendiri lah. Kakaknya boleh. Kenapa? Kakaknya sendiri boleh dilempar ke situ, perkenalan. Ke aku? Ya. Oke. Ya, yang belum kenal mungkin perkenalkan nama aku Antonia, biasa dipanggil Antonia. Saat ini aku kerja ya di kantor.
Tapi sekarang lagi WFA. Tuh. Kalau di gereja jadi bagian dari pengurus youth dan majelis untuk diakonia. Itu sih singkat. Oke, aku tunjuk Keisha deh. Silakan Keisha. Ya, shalom semuanya. Halo. Ya, perkenalkan, nama aku Keisha dari GKMI Damai Sejahtera. Aku kuliah, cuman sekarang lagi magang di Bali. Jadi, itu aja. Oke, silakan Kes, tunjuk siapa, boleh dari pengharapan, boleh dari DS. Dari DS dulu aja biar habis. Tuh si Iren tuh. Oke. Silakan Iren. Shalom. Shalom. Tapi aku nggak on cam ya, Kak. Aku belum mandi nih. Nggak apa-apa. Aku belum mandi, jadi aku tidak pede ya. Oke. Nggak apa-apa. Silakan. Aku Iren. Sekarang kerja sih di Cengkareng. Udah itu aja ya, apalagi ya? Ada lagi? Di gereja jadi apa? Di gereja pengurus youth. Oh. Di gereja pengurus youth. Oke. Terima kasih. Iren boleh tunjuk satu orang? Siapa ya? Mau kenalan sama siapa gitu? Nggak ada nih. Kak Senja kali ya, kita main aman ya. Oke, silakan Senja. Oke, thank you. Aku duga. Iren nih nyari aman nih. Halo semua. Namaku Senja. Aku dari KMI Pengharapan. Terus tadi apa yang sedang dilakukan sekarang gitu ya. Kalau kesibukan sekarang bekerja, melayani, dan banyak tidur. Enggak. Ya gitulah. Jadi ya aku udah bekerja gitu. Oke. Tunjuk Sen. Ini Hendra siapa nih? Hendra nih. Oh ya. Kak Hendra boleh. Silakan Kak Hendra. Shalom. Nama saya Hendra Setanggang, sekarang berdomisili di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Sibukan sekarang pelayanan perintisan. Saya alumni STT Ebenezer. Salam kenal. Silakan Kak, tunjuk yang mau pengen dikenal. Kak Nicholas. Oke. Kak Nicholas. Terima kasih Kak Hendra. Saya bukan siapa-siapa. Ya, saya Niko. Sekarang kesibukannya sedang melayani di GKMI Pengharapan. Saya lulusan STT Saat, buat mungkin kakak-kakak yang tahu, di Malang. Saat Malang. Jadi sekarang sedang melayani di Pengharapan. Baru wisuda tahun kemarin. Jadi mungkin beda berapa tahun aja sama beberapa kakak-kakak yang lagi kuliah di STTE ini ya. Itu apa lagi ya, Ton ya? Udah. Mungkin umur biar nggak salah. Oke, silakan. Saya ini sedikit berbahaya. Umurnya masih umur berapa saya? Lah? 25, ya 25 lupa. Bohong. Berharapnya 23 teman-teman, tapi 25. Jadi wajahnya 30 atau mungkin sekarang 32 wajahnya, tapi umur sebenarnya 25. Ya. Senja tuh soal-soal tuh bilang sibuknya tidur. Saya yang sibuk tidur sebenarnya teman-teman. Oke. Nanti kalau ada yang itu cari pembicara silakan ituin si Nicole aja. Biar nggak tidur ya. Terima kasih loh. Oke, Nicole tunjuk Gerard nih dari Pengharapan. Gerard dari Pengharapan.
Halo, nama saya Gerard. Aku juga dipanggilnya Gerard. Aku sebenarnya lagi sekolah juga. Udah kelas 3, kelas 1 SMA. Oke. Hampir mau jawab 3 SMP ya. Iya. Oke, Gerard. Silakan tunjuk satu orang. Kania. Oke. Kania. Silakan Nia. Halo semuanya. Halo. Halo, aku Tania. Kesibukannya sekarang kuliah semester 2. Lagi UTS. Itu aja. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nia, tunjuk satu orang. Oh iya. Aurel deh, Aurel. Oke, Aurel. Iya, halo. Namaku Aurel dari GKMI. Sekarang lagi kuliah semester akhir. Salam kenal. Oke, thank you Aurel. Pilih satu orang. Yang belum tuh Cepi udah belum? Belum. Cepi. Silakan Cep. Oke. Padahal gue berharap kalian tidak ada yang notice gue di sini. Ada lah. Oke, apa ya? Hai guys, namaku Cevina. Biasa teman-teman manggilnya Cepi. Aku dari GKM Pengharapan. Kesibukanku sekarang kerja juga, jadi budak korporat. Ya nggak terlalu budak banget gitu. Aku umurnya juga masih ya 25 lah ya, masih muda. Tahun ini 25 sih, nanti Juni gitu. Nggak setua Kaniko. Kita seumuran tapi muka dia tua banget, guys. Oke, thank you Cepi. Silakan tunjuk. Apalagi yang belum ya? Kalau Henok ya belum ya? Ya, Henok. Hai Hen, tolong perkenalkan dirimu. Henok ada di tempat? Kayaknya tidak ada. Ya udah ke VV berarti ya? Iya nggak sih? Ya VV. Silakan VV. Halo semuanya, aku VV. Kesibukannya sekarang lagi kuliah semester 4. Lagi UTS juga sama Kenia, lagi memperjuangkan nilai ya, tolong doanya teman-teman. Terus di gereja, aku pengurus bagian komsel. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih VV. Yani. Yani, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Iya, perkenalkan nama lu siapa? Nama saya Irma Meliani. Kegiatannya sekarang ngapain? Aku lagi kerja. Di gereja ngapain? Jadi apa? Layanan aja sih. Oke. Thank you. Salam kenal semua, baru masuk. Ini nanti Tasya akan gue todong juga. Oke. Halo Tasya, silakan Tasya perkenalkan nama diri. Halo. Halo. Ya, nama aku Natasha, tapi panggilannya Tasya, seperti yang di ASEAN Antonia bilang tadi. Kegiatannya sekarang ngapain? Baru habis makan. Oh, oke. Jalanan macet, men. Baru sampai rumah. Oh, WF. Oh, ya berarti. Oke. Daripada WFO semua. Di gereja jadi apa? Di gereja jadi apa? Enggak ngelakuin kegiatan apa gitu. Jadi jemaat sih. Apa? Jadi jemaat. Jadi jemaat. Kemarin jadi anggota padus. Oke. Betul. Itu dia. Kadang-kadang jadi patung kali ya.
Aku mah nemenin Citasya biasa jadi jemaah, Ci. Oke, makasih Tasya, makasih teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri sendiri. Harap semoga kita saling mengenal. Nanti pas kalau ketemu langsung bisa tahu ini. Oh, ternyata Niko mukanya tua yang ini. Oke, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Talenta, kita angkat pujian karena salib.
Aku serahkan ke Kak Talenta untuk membawakan penutupan hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami syukur buat pada malam hari yang begitu indah ini. Kami boleh berkumpul bersama dengan anak-anak, teman-teman youth dari Pengharapan, bahkan GKMI dan Sejahtera, bahkan teman-teman dari STT. Terima kasih ya Bapak, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan dan Tuhan sertai dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak Tuhan datang kehadirat Tuhan dengan penuh kerinduan, bahkan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, urapi kami, biar kami boleh mengerti makna kebangkitan Engkau di kayu salib, kebangkitan-Mu Tuhan. Bahkan kami anak-anak-Mu boleh semakin menjadi anak-anak yang terang, bahkan menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, bahkan Tuhan pimpin kami, bahkan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Oke. Ini kita akan merenungkan ke dalam firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ya, sudah mendapatkannya, kita boleh bacanya secara bersama-sama dalam di Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, be there, be blessed, be happy. Mungkin teman-teman boleh bantu saya, siapa yang ada di sini, semuanya, apa sih arti dari tema kita yang sudah dibagikan dari kemarin-kemarin itu, artinya aja, be there, be blessed, dan be happy. Mungkin ada yang bisa bantu saya, teman-teman, baik dari GKMI Pengharapan maupun dari GKMI Indonesia. Ada yang bisa? Artinya aja tuh. Kayaknya dari Kakak Keisha deh, karena saya tahu Inggrisnya Kak Keisha ini kayaknya A semua. Kak Keisha tolong bantu saya. Halo Kak Keisha.
Kayaknya dia lagi sedang ada kesibukan. Ada yang bisa bantu saya? Apa itu? Mungkin dari Kak Senja deh, Kak Senja. Antonia atau Senja bisa, Kak? Kalau saya nggak berani bantu. Nilai Ayo, Inggris Kak. saya. Kalau aku sih memahaminya kayak kita ada di situ, kita jadi berkat gitu. Iya, kita berada di situ dan kita menjadi berkat. Ada yang lain? Ada yang lain nih dari GKMI Pengharapan atau dari STTE? Oke. Ya, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu siapa sih yang nggak kenal Paulus? Siapa sih yang nggak kenal pemberitaan Paulus gitu kan? Paulus adalah orang yang luar biasa, yang bagaimana dia pada saat itu yang namanya Saulus menjadi Paulus, yang bagaimana dia seorang penganiaya pengikut Kristus, dengan keras dia menganiaya jemaat Kristus. Jadi ketika ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengikuti jalan Yesus, dia dengan sangat keras menentang. Bahkan dia boleh menyiksa, bahkan dia memasukkannya ke dalam penjara. Bahkan bukan hanya itu saja. Saulus juga pada saat itu menyuruh orang-orang percaya untuk menyangkal imannya. Bahkan Paulus dengan geram, dengan sangat benci dengan pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Dan dia adalah orang-orang yang terdidik. Nah, di pasal yang ketiga ini, ungkapan-ungkapan Paulus, nilai-nilai Paulus, bagaimana pengenalan dia bersama dengan Kristus pada saat itu. Ada ayat yang begitu luar biasa yang kita dengar, yang sering kita dengar dikatakan sih. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat pada saat kematian Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia disalibkan hanya untuk siapa? Hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dikatakan di ayat yang ke-10, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kata mengenal di sini? Mengenal bukan hanya, oh iya saya kenal dengan Pak Presiden Jokowi. Oh iya, saya tahu tentang Yesus. Tetapi kata mengenal di sini adalah mengenal yang sungguh-sungguh. Seperti ibaratnya hubungan sepasang kekasih, atau bisa dikatakan mengenal sepasang suami istri. Ada hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Ada hubungan relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Nah, itulah dikatakan Paulus, dikatakan di situ adalah di ayat yang ke-10, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengenalan Yesus Kristus bagi Paulus adalah lebih penting daripada kehidupannya dahulu. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ke-8. Yang bagaimana kehidupannya dahulu yang dianggap untung, tetapi dianggap sampah bagi Paulus. Yang artinya bahwa kehidupan dunia tanpa mengenal Kristus itu semuanya nggak ada gunanya, seperti kotoran, seperti sampah. Nah, mungkin bagi kita mengikut Kristus itu tidak mudah, tidak gampang gitu. Demikianlah bagi Paulus, tapi dengan pengenalan dia dengan Kristus, semua dengan mudah dia katakan bahwa itu semua sampah, tidak ada gunanya, bahwa itu seperti kotoran. Dikatakan yang kuhendaki mengenal dia dengan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitannya bagaimana? Apa kuasa kebangkitannya? Di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa
Ada banyak kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ada harapan bagi kita. Ada harapan bagi kita orang-orang percaya kepada Kristus. Mungkin bagi kita sering sekali ya. Saya sering sekali mendapatkan atau sering sekali kita lihat misalnya gini nih. Yuk ikut ibadah yuk gitu kan. Enggak, aku lagi sibuk sama pekerjaanku. Kamu nanti hari ini kamu tugas ini ya gitu kan kalau di gereja. Enggak, aku lagi sibuk. Lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan Allah. Maksudnya apa? Lebih menginginkan kehidupan duniawinya dibandingkan dengan mengenal dengan Kristus. Paulus tidak demikian. Paulus mampu meninggalkan segalanya. Paulus mampu meninggalkan, bahkan Paulus dikatakan orang terdidik, orang yang didik oleh guru Gamaliel. Bahkan dia orang yang terhormat pada saat itu, bahkan dia orang terpandang pada saat itu. Tapi semuanya dianggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Karena bagi dia bahwa mengenal Kristus itu lebih penting dibandingkan dengan kehidupannya dahulu. Bagaimana Paulus dapat mengenal Kristus dengan benar? Maka dia dikatakan di situ, dia mampu mengenal Kristus dengan benar, bahwa dia menaruh kepercayaan penuh di dalamnya. Nah, di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ada pengharapan bagi kita. Ada pengharapan, itu terdapat di 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4. Dikatakan di situ, karena kuasa ilahinya lah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi dan membinasakan dunia. Ada harapan di dalam Kristus. Kemudian di dalam kuasa kebangkitannya, apa yang kita dapat dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan bagi yang kita rayakan. Yang kedua adalah kita dibenarkan di hadapan Allah. Yang dahulunya kita objek murka Allah, sekarang kita menjadi objek kasih Allah. Bahwa kasih Yesus kita dikasihi, dilayakkan, bahkan beroleh hidup yang kekal. Kita dibenarkan di hadapan Allah melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, youth yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu kuasa-kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang kita alami. Bahkan maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di mana di 1 Korintus pasal 15. Melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus kita dikalahkan, maut telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Itu dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatmu ialah dosa dan dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maut telah dikalahkan. Sering sekali kita dalam kehidupan kita mungkin kita masih takut, terganggu akan dosa-dosa kita. Seringkali kita terganggu, bahkan kita jijik dengan dosa-dosa kita. Bukan hanya itu, kita sering sekali melakukan dosa itu berulang-ulang kali dan berkata kepada Tuhan, Tuhan layak nggak sih aku, gitu kan?
Kadang kita bilang dengan dosa ini mungkin mengganggu setiap kehidupan kita, mengganggu setiap pelayanan kita, mengganggu setiap kehidupan kita. Tetapi karena kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib mengalahkan maut, ya kan? Mengalahkan maut. Sekarang maut sudah nggak ada semangatnya lagi. Sekarang kita menjadi anak-anak yang menang. Kemenangan yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mungkin kita tidak pernah luput dari dosa, ya kan? Membuat kita takut. Tuhan, layak nggak sih aku untuk melayanimu sampai saat ini, gitu kan? Tuhan, aku jijik dengan diriku sendiri. Tuhan, aku jijik dengan dosaku ini. Bahkan kita sering terganggu dengan dosa itu. Bahkan ketika kita sendiri merangan-angan, oh iya, aku mau berdosa. Tapi Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna bagi kita. Penghiburan apa? Kemenangan bagi setiap anak-anak Allah. Bagaimana Dia bangkit bagi kita orang-orang berdosa. Nah, kemudian dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 itu, bukan hanya itu, kemudian kita dipersatukan dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Terdapat di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 4. Kita dipersatukan dengan Allah. Kalau Kristus tidak bangkit, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman percaya kita menjadi sia-sia, percuma. Percuma Yesus mati, tapi tidak dibangkitkan. Iman percaya kita menjadi sia-sia. Di dalam Korintus pasal 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dikatakan di situ, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, dan kamu masih berada dalam dosamu. Dan karena Dia bangkit, karena Dia hidup di dalam kita. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit di hari ketiga, maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Mungkin pada saat ini kita bukan menjadi orang-orang yang percaya. Ya kan? Mungkin pada saat ini kita bukan menjadi orang-orang Kristen. Nah, kemudian kuasa kebangkitan Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang suci, sehingga maut tidak dapat mengalahkan Dia. Sekarang kuasa dosa sudah dikalahkan, sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga kita menjadi apa? Membuktikan bahwa Dia adalah suci, kudus. Bahkan di dalam kebangkitannya kita memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Tuhan Yesus juga menghakimi dunia ini dalam kebenaran, karena Yesus adalah hakim dari segala hakim dan raja dalam segala. Ada harapan yang pasti, ada sukacita bagi kita untuk menjalani setiap kehidupan kita di dalam kebangkitan Kristus. Dia hidup ada di hari esok. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebangkitannya juga dikatakan di situ, di tema kita Be There, Be Blessed, Be Happy, bahwa kita boleh menjadi berkat dengan setiap kehidupan kita. Berkat-berkat apa yang kita terima di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sekarang hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, bahwa kita tidak menyibukkan diri kita sendiri dengan setiap kehidupan kita. Sibuk dengan pekerjaannya kita sendiri, menganggap bahwa itu yang penting dalam hidupku, masa depanku. Tidak itu. Yang terpenting adalah hidup kita bagi Allah. Kenapa? Karena Yesus telah mati bahkan dibangkitkan. Hanya untuk siapa? Hanya untuk bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Anak-anak yang telah beroleh kehidupan yang kekal. Bahwa Kristus juga dibangkitkan, bahkan kita juga dibangkitkan ke dalam hidup yang kekal. Kita bisa dikatakan bahwa sekarang kita lebih dari pemenang. Kita kalah, mau telah kalah. Sekarang kita menjadi anak-anak yang
Anak-anak menang, anak menjadi pemenang. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia Allah yang mengasihi saya, kita semua, oleh karena kasih-Nya yang besar atas kita. Bahwa kita bersyukur bahwa Allah, bersyukur bagi Allah yang memberikan dan memberi kemenangannya bagi setiap kita. Nah, dikatakan di situ teman-teman yang terkasih dalam Filipi pasal 3 ayat dikatakan situ, dan persekutuan penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Dia ini bagaimana? Nah, serupa dengan Dia di sini memakai kasus present pasif, yang berarti bahwa bukan sepenuhnya kita sepenuhnya kita yang menjadi serupa dengan Dia. Bukan segala kemampuan kita, tetapi ada pimpinan dari Roh Kudus untuk memampukan kita hidup serupa dengan Dia. Nah, dengan pimpinan Roh Kudus tersebutlah yang mampu memampukan kita pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka dengan pimpinan Roh Kudus tersebut, maka akan mampu hidup benar dia serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita mati, dikatakan situ, kita akan dibangkitkan seperti Kristus. Usaha mengenal Kristus tidak akan mampu tanpa pimpinan daripada Roh Kudus, semuanya sia-sia. Tapi dengan pimpinan Roh Kuduslah kita mampu serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana kita mengenal Kristus dengan benar? Bagaimana pengenalan Kristus kita? Pengenalan kita yang benar dengan Kristus adalah bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita mengikuti rohnya, bukan mengikuti keinginan daging kita. Sering sekali kita terlalu mengikuti keinginan daging kita, bukan mengikuti roh Tuhan. Kadang kalau kita melakukan dosa nih, kita udah tahu nih dosa, gitu kan, udah tahu nih ini salah. Tapi tetap aja kita mengikuti. Sesungguhnya itu adalah kita mengikuti keinginan kita, bukan mengikuti roh. Roh Allah adalah roh yang benar. Roh Kudus selalu memimpin kita ke jalan yang benar. Tetapi dengan keinginan daging kita selalu mengikuti, terlalu mudah, terlalu gampang untuk jatuh ke dalam itu. Nah, di dalam pengenalan akan Kristus adalah bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi dapat merefleksikan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, ya kan? Bagaimana Kristus itu telah bangkit bagi kita, dosa maut telah dikalahkan, kita juga mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita mau menjadi berkat, kita mau di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dihina, dimaki, bahkan dia disiksa. Tapi dia bilang di atas kayu salib, Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang, untuk menjadi berkat bagi orang-orang, untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Bukan sebaliknya. Kita malah mengikuti roh keinginan daging kita. Bahkan pengenalan akan Kristus juga menanggapi tindakannya di dalam iman dan kebenaran dan ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Ketaatan akan setiap firman Tuhan. Nah, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus juga adalah teman-teman yang terkasih, mampu menanggalkan dosa kita. Bahkan ketika kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, kita akan mampu untuk menanggalkan dosa kita untuk Kristus. Bukan untuk kita sendiri. Jadi hidup kita sekarang kalau kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, berarti bukan dengan hidup kita sendiri, bukan dengan kemauan kita. Bukan dengan untukku sendiri hidupku, bukan. Tetapi kita sudah mengenal dengan Kristus sungguh-sungguh, bahwa kita sudah hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bahkan dikatakan di situ bahwa serupa dengan Dia, yang artinya bahwa hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Menanggalkan dosa kita untuk Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Bahkan dalam setiap hidup kita adalah hanya untuk mempermuliakan Kristus, bukan diri sendiri. Mampu menanggalkan keinginan-keinginan daging kita, seperti Rasul Paulus.
Tidak mudah bagi kita mungkin kekayaanku dahulu aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Tidak mudah bagi kita orang percaya. Tidak mudah bagi kita untuk meninggalkan setiap kenikmatan-kenikmatan dunia kita seperti Paulus. Tidak mudah. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengenal Kristus dengan benar. Hidup serupa dengan Kristus. Hidup serupa dengan Kristus. Banyak terjadi dalam kehidupan kita, tentunya yang sangat miris ya. Kalau misalnya nih kita ajak, oh ya kamu ambil bagiannya, oh jangan dulu dong, aku lagi sibuk, ada ini. Berarti hidupnya berarti dia orang yang seperti itu adalah orang yang belum menyadari hidupnya yang belum menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bagaimana kita menyadari kuasa-kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu bagi kita. Bagaimana hidup kita sungguh-sungguh mengenal bagi Tuhan. Bahwa dikatakan situ bidar, di sana menjadi berkat, bahkan dikatakan di situ be helped, artinya saya lihat di kamus bahasa Inggris adalah ditetaskan, artinya bahwa kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus, bahwa suatu saat kita mati, bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita memperoleh hidup yang kekal. Yang dahulunya kita di dalam kutuk dosa, tetapi kita dimenangkan. Kita menjadi anak-anak yang pemenang. Kita tidak takut lagi dengan dosa-dosa kita. Kita tidak takut lagi dengan segala perbuatan jijik kita di hadapan Tuhan. Tapi karena kuasa Tuhan Yesus mengalahkan semuanya itu, bahkan Paulus bilang bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bahkan keuntungan yang tertinggi bagi Paulus bukan kekayaannya, bukan kehidupannya yang nikmat, tetapi keuntungan yang tertinggi bagi Paulus adalah mengenal Kristus. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kunci kekristenan adalah tahu, kenal akan Yesus, maka kita akan memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Itu kuncinya. Kunci kekristenan kita adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bagaimana sih hubungan yang itu? Tentunya memiliki kedekatan yang dekat bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah bahwa bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita, yang memberikan sukacita bagi kita, sebab kita tahu bahwa ada harapan yang pasti bagi kita. Ada harapan yang pasti bahwa di mana kita suatu saat kita mati, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bahkan kita memperoleh hidup yang kekal. Bahkan kita dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjalani kehidupan kita dengan tidak ketakutan lagi. Tidak dengan ketakutan lagi, tetapi kita dengan sukacita menjalani setiap kehidupan kita. Karena kita sudah menangkan oleh Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa Dia hidup bagi kita untuk hari esok, bahkan hari yang depan penuh harapan. Ya, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan bagi kita semua. Biarlah kita menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat dengan setiap kehidupan kita, bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada harapan, ada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bagaimana dengan kebangkitan Yesus Kristus, maut telah dikalahkan. Maut tidak ada sengatnya lagi. Kita menjadi anak-anak yang menang di hadapan Tuhan dengan kebangkitannya. Jadi semua dosa-dosa kita telah dihapus, telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Maut sudah kalah. Kalau misalnya Yesus tidak bangkit, percuma iman kita menjadi sia-sia. Maut akan menang. Tapi karena Yesus bangkit, membuktikan bahwa
maut kalah, kita menang. Jadi anak-anak yang demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan bagi kita semua. Biarlah ini memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan bahwa bagaimana kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami memiliki relasi yang baik bersama dengan Tuhan, hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika kami mampu menjadi serupa dengan Engkau, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan, melalui kebangkitan-Mu, bahkan Engkau menentukan setiap dosa-dosa kami. Engkau mematahkan setiap maut. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam dan demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur halia. Amin. Terima kasih Kak Talenta untuk pembawaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita dan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang untuk menutup ibadah pada hari ini, kita tutup dengan satu pujian seputih dudung.
untuk doa penutup aku serahkan ke Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bertemu, kami boleh bersekutu bersama dalam KYTB, Komunitas Youth Tumbuh Bersama, melalui Zoom ini, Tuhan. Kami bersyukur meskipun secara virtual, tapi kami boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh beritakan melalui Kak Talenta, Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, bimbing setiap kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami secara khusus mau menyerahkan Kak Talenta dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh dengarkan firman-Mu melalui Kak Talenta. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dia dalam pelayanannya di GKMI Damai Sejahtera, juga dalam setiap studinya, dalam setiap persiapan skripsi, maupun apapun yang Kak Talenta kerjakan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, bimbing, agar Kak Talenta dapat melakukannya dengan baik, dan melakukannya dengan hati yang penuh sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap rekan-rekan dari STT Ebenezer, Tuhan. Kami bersyukur untuk teman-teman yang boleh bergabung malam hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh juga pimpin mereka dalam setiap studi, dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh memakai hamba-hamba Tuhan ini menjadi berkat dalam setiap hal yang mereka kerjakan bagi setiap orang-orang yang mereka layani. Dan setiap orang yang mereka layani juga boleh mengenal Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap kami, teman-teman youth dari GKMI Damai Sejahtera dan GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin kami dalam setiap studi kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami, dan apapun yang kami lakukan Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang bukan sekedar menikmati akan kematian dan kebangkitan Tuhan yang sudah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut, tapi kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan, dalam setiap hal yang kami kerjakan. Sehingga melalui kami, setiap orang-orang yang melihat kehidupan kami boleh melihat betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu hebat, dan mereka pun boleh memuliakan Tuhan ketika mereka melihat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.